Monggo Pak, monggo. Monggo Pak. Siap. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan yang berbahagia pada acara siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh Ibu Ari Nuryanti SPD GR. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi kita kesempatan, memberi kita nikmat untuk berkumpul pada siang hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar tidak memakan waktu yang lama, baiklah Bapak Ibu, saya akan bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, akan diisi dengan kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan doa bersama. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan inti, yaitu pemaparan materi selama kurang lebih 45 menit. Kemudian tanya jawab selama kurang lebih 15 menit. Sesi terakhir adalah sesi penutup. Bapak Ibu, dari Sabang sampai Merauke, tibalah saatnya kita menyimak pemaparan dari Ibu Ari Nuryanti yang akan mengangkat judul Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Kepada Bu Ari Nuryanti, dalam kurun waktu 45 menit untuk melakukan presentasi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Maulidi Marfianto MPD yang telah berkenan menjadi moderator pada kegiatan siang hari ini. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Nanti dijawab nggih Bapak Ibu? Jalan-jalan beli babat. Cakep. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Bu Ari cakep. Pantun yang kedua, makan babat langsung sakit gigi. Asik. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya belajar dan berbagi. Mantap. Lanjut. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Sepertinya pesertanya juga di luar Situbondo. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ari Nuryanti SPD GR. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Pada kegiatan siang hari ini, izinkan saya berbagi praktik baik tentang budaya positif untuk melengkapi tugas di pendidikan guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu, biar tidak lama-lama, saya langsung saja. Nah, topik yang akan saya bahas di sini antara lain ada disiplin positif, hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi. Sebelum itu Bapak Ibu, budaya positif. Apa sih budaya positif? Nah, budaya itu adalah suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan. Kemudian positif artinya baik. Jadi budaya positif ini adalah kebiasaan baik. Apabila kebiasaan itu kita lakukan secara terus-menerus, maka akan terbiasa. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya punya tebak gambar di sini. Silahkan Bapak Ibu bisa menjawab, ada berapa binatang yang Bapak Ibu lihat? Mama? Apa? Boleh raise hand? Enggak, di rumah. Ada 5. Azam yang jawab Azam ini. Ada 5, mungkin ada yang lain? 6. Ini kan. Kemana Mama tadi malam? Coba yang 6. Siapa yang 6? Bisa disebutkan hewan apa saja, Bu? Kok telepon enggak diangkat? Monggo. 2 kali. Pagi kemarinnya. 2, 1. Jalan. Jadi Jack. Siapa Bu Riza? Ada 5. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6. Bu Ari.
Tujuh. Oh, yang 7 monggo disebutkan yang 7. Siapa Bapak? Monggo Bapak. Silakan Pak Widi. Beruang. Pak Marfi langsung deh. Beruang, sapi, serigala, kelinci, kucing, burung, sama paus. Mana pausnya Bapak? Di matanya sapi, Bu. Oh, kecil. Berarti 8, Pak. Ada yang 1 yang kurang. Satu lagi. Yuk, ada lagi. Yang biasa. Udah. 8 Hana. Bu Riza, Bu. Oh iya, coba Bu Riza. Beruang, Ya. sapi, Oke. serigala, Heeh. burung, kelinci, Iya. Saya megang. Kelinci. sama bebek di atasnya kelinci. Bebek di atasnya kelinci. Saya megang. Ada yang belum, ada yang belum. Ini Bu Neni raise hand Bu Ari. Oh iya, Bu Neni, monggo Bu Silakan, Bu Neni. Neni. Oh ya, saya coba ya Bu Ari ya. Ya, coba Bu. Tuh, sepenglihatan saya itu ada beruang, Ya. sapi, Heeh. serigala, Ya. kelinci, kucing, Kucing. burung, Ya. terus ikan paus, Ya. sapi kalau tidak salah itu hiu apa buaya gitu ya. Di Di atas Oke. kepala sapi. Di atas kepalanya sapi kupu-kupu, Bu. Oh, saya kira buaya. Ada kurang satu lagi. Satu. Iya, Di bawahnya ini. di depan kelinci, Bu. Yang kepalanya panjang. Di depan Je. kelihatan udah Bu. Nyerah-nyerahnya Pak. Oke, kalau nyerah biar jerapah satu. Ya, yang kepalanya. Nah, jerapahnya lagi duduk. Jadi mulutnya satu mulut dengan mulutnya sapi. Oke, Bapak Ibu, sudah. Saya masih ada lagi. Saya lanjutkan ya Pak Marfi. Nah, gambar pertama mungkin. Silakan Bu Riza. Gambar pertama minta uang. Betul. Oke, bagus. Minta uang. Terus Tenaga listrik. tenaga listrik, bagus Bu. Sebentar saya sambil banyak yang join. Syukur sudah. Ya, sama potongan harga. Potongan harga. Betul. Sudah tadi. Sudah. Gambar kedua ada yang ingin mencoba? Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin mencoba? Sambil lalu saya admin. Lagi. Bu Riza lagi. Luar biasa ini harus dapat ini nanti. Saya juga mulai dapat jawaban. Silakan Bu Riza. Saya. Pak Wawan. Monggo Pak Wawan. Oh. Dimatiin. Dimatiin. Itu potongan Pak Wawan? Kok hilang Bapak Marfi? Gambar kedua. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Saya Bu. Clara. Silakan Bu Clara. Oke, saya coba gambar kedua itu iga bakar. Oh, iga bakar. Oke. Bagus. Sudah dijawab juga sama Pak Wawan di kolom chat. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya lanjutkan. Oke. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin itu Bapak Ibu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Artinya disiplin positif ini adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab.
dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan yang universal itu, Bapak Ibu? Nah, nilai-nilai yang universal yang harus dimiliki oleh anak-anak yang selalu relevan dengan pendidikan dan tujuan pendidikan nasional kita, yakni profil pelajar Pancasila. Ada beriman bertakwa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan kreatif, Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini yang harus dimiliki oleh anak-anak kita, oleh murid kita, agar tujuan pendidikan nasional kita dapat terwujud. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini tujuan mulia dari penerapan disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diterapkan. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif ini sangat mulia karena selaras dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan oleh pemerintah. Saya lanjutkan Bapak Ibu, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Kira-kira jika kita melakukan sesuatu, itu motivasinya apa Bapak Ibu? Ada yang ingin menyampaikan gagasannya? Langsung saja, nggih. Jadi dalam berperilaku, dalam melakukan sesuatu tentunya ada dorongan, ada motivasi dari luar. Sehingga kegiatan itu dapat kita lakukan. Apa sih motivasinya? Nah, sebelum itu kita berdiskusi terlebih dahulu, kalimat dipaksa baru terbiasa. Nah, kita sebagai guru sering kali mendengar kalimat ini. Anak-anak dipaksa dulu baru terbiasa. Kira-kira dipaksa baru terbiasa ini merupakan hal yang harus kita lakukan atau kita hindari Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin memberi tanggapannya? Saya Bu. Oh, monggo Bapak. Ini Bu ya, ini kan ada kata dipaksa baru terbiasa. Seperti kan dengan contoh ya, anak-anak kita itu kalau misalkan kita punya anak sendiri, maka murid kan harus misalkan kalau dia muslim harus tetap untuk melaksanakan sholat. Dipaksa dulu. Nah, kalau sudah dipaksa, mereka akan terbiasa. Sehingga kalau mulai kecil sudah dipaksa untuk sholat, maka beranjak remaja dan dewasa, dia sudah terbiasa untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim. Mungkin itu maksudnya dipaksa baru terbiasa. Baik, Ibu, terima kasih Ibu Sri Winarni, nggih. Nggih Bapak. Kita sebagai guru, saya baru menyadari juga, saya biasanya juga memaksa Bapak Ibu, memaksa anak-anak agar terbiasa. Tapi teori dipaksa baru terbiasa ini bisa berhasil, tapi dalam jangka waktu yang pendek Bapak Ibu. Banyak dampak jangka panjangnya yang kita tidak sadari jika kita melakukan hal seperti ini. Misalkan, akan hilang ketertarikan atau antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalkan, saya punya anak nih Bapak Ibu, punya murid, dia tidak suka jurnalistik, tapi saya paksakan dia ikut jurnalistik. Maka anak tersebut akan antipati pada yang namanya jurnalistik, karena bukan sesuai dengan keinginan atau kesenangan mereka. Gitu. Jadi kemerdekaan berekspresi dan menggali potensi mereka itu sangat terbatas kalau kita paksa Bapak Ibu. Lanjut, nanti kita diskusikan kembali. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Menurut James K. Wilson dalam bukunya yang berjudul The Moral Science menyebutkan bahwa manusia menunjukkan perilaku diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai. Untuk motivasi level 1 dan level 2 ini termasuk motivasi eksternal Bapak Ibu, karena dia datangnya dari luar. Kemudian untuk level yang ketiga adalah motivasi internal, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Untuk level 1 Bapak Ibu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ini jika kita lakukan akan cenderung menghasilkan
anak yang memiliki emosi negatif, Bapak Ibu. Jadi orang yang melakukan motivasi eksternal level 1 dan level 2 ini akan cenderung lelah dan fokus pada rasa sakitnya. Misalkan untuk contoh nomor 2 Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Selama ini Bapak Ibu mengajar untuk mendapatkan pujian dari Bapak Kepala Sekolah atau mengajar dari hati Bapak Ibu? Tentunya semuanya mengajar pasti motivasinya dari hati karena tugas kita sudah menjadi tanggung jawab kita menjadi seorang guru. Jadi semoga motivasi kita mengajar bukan motivasi nomor 2 nggih Bapak Ibu. Kita menggunakan motivasi yang internal dari diri sendiri. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Saya punya video. Juga di sini Kalian tahu kenapa Bapak ambil jam pertama di kelas ini? Bapak ingin melatih kedisiplinan kalian. Sudah tahu belum peraturan Bapak seperti apa? Belum tahu? Bapak kasih tahu ya. Bapak tidak akan memulai pelajaran kalau masih ada guru Bapak yang terlambat. Kenapa? Masih ada yang terlambat? Ina kemana? Tahu. Bapak tidak akan memulai pelajaran sebelum salam. Ina, sini kamu. Kenapa kamu terlambat? Kebiasaan kamu, Nan. Gara-gara kamu, kita terlambat belajar, tahu? Hukum saja, Pak. Ina, kamu duduk. Tapi ingat, jangan sampai terlambat lagi. Kalau sampai kamu terlambat lagi, Bapak benar-benar tidak akan memulai pelajaran. Paham? Kenapa kamu terlambat lagi? Kenapa? Jawab, kenapa kamu diam? Bapak kan sudah bilang, kamu jangan terlambat lagi. Kasihan teman-teman kamu dalam pelajaran gara-gara kamu. Kenapa kamu terlambat? Tadi saya... Sudah, tidak usah tanya alasan. Sekarang kamu berdiri di depan kelas, tunggu sampai pelajarannya selesai. Kamu boleh ikut pelajaran Bapak, tapi kamu berdiri di depan. Diri sekarang. Untuk kalian yang seperti ini jangan dicontoh ya. Ini contoh anak yang tidak disiplin. Paham kalian? Sudah 1 jam lebih ini Kinan belum datang. Apakah ada yang tahu kemana? Mungkin hari ini Kinan tidak berangkat, Pak. Mari kita mulai pelajaran saja. Kenapa, Pak? Saya kan nggak terlambat. Kamu kan kemarin tidak masuk. Dan gara-gara kamu, teman-teman sekelas kamu tertinggal pelajaran Bapak. Dan setiap hari kamu selalu terlambat. Hari kemarin kamu tidak masuk. Kenapa? Coba jelaskan. Maafin saya, teman-teman. Gara-gara saya, kalian tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena ayah saya jatuh di kamar mandi. Bapak kenapa, Pak? Pak! Bapak, tolong! Tolong!
Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin mengulang cerita tadi atau ingin berpendapat? Bu Riza, raise hand, atau Bu Clara atau Pak Sanusi? Ya, terima kasih. Kedengaran Bu ya? Kedengaran Pak, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya sangat luar biasa Bu ya. Tapi sebelum video, saya cuma memberi bukan memberi ya. Ini masalah dipaksa baru terbiasa Bu ya. Iya. Tadi belum dikasih kesempatan, kita ulang sedikit ke belakang. Kalau misalnya memang betul Bu, kalau misalkan dipaksa baru terbiasa, mungkin itu cuma jangka pendek saja ya, tidak jangka panjangnya. Mungkin mungkin dengan perbuatan atau contoh Bu mungkin ya. Contohnya gini, kalau misalkan bajunya tidak pernah masuk ke dalam ya, tidak dimasukkan, mungkin seorang guru atau teman di situ mungkin memberi contoh bagaimana cara memakai baju yang bagus, mungkin memakai dasi yang bagus, topi yang bagus, mungkin dengan cara memberi contoh atau perbuatan yang positif. Biar apa? Biar kata-kata dipaksa baru terbiasa seperti itu. Mungkin itu salah satu solusi untuk biar tidak ada kata-kata dipaksa baru terbiasa. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah video Bu ya. Video itu memang luar biasa. Seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya, terutama bapak, karena mungkin ditinggal ibu itu ya. Karena ditinggal ibu, jadinya anak itu bersusah payah untuk membantu orang tuanya, mulai dari dia jatuh di kamar mandi, habis kamar mandi sudah itu menyuapi dan menjaga lain-lain. Tetapi seorang guru barusan itu pada waktu hari kedua tidak memberi kesempatan kepada anak itu untuk memberikan penjelasan ya. Memberi penjelasan bahwa kejadiannya seperti itu, sampai siswa sendiri yang memberitahu kepada seorang guru. Sebetulnya sebelum hari kedua atau hari ketiga, seorang guru atau teman-temannya itu bisa menjenguk ke rumahnya, tidak langsung menjaktis bahwa anak ini tidak disiplin, terus tidak mengolok-olok, dibully. Ya, ini kan seolah-olah dibully anak itu. Karena apa? Karena sering terlambat dan sebagainya. Mungkin kalau saya terutama di guru bimbingan konseling, itu ditarik belakang. Kenapa dia terlambat? Ya. Kenapa dia hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga baru ada penjelasan? Mungkin ditarik ke belakang. Kenapa itu? Tidak langsung menjaktis anak itu tidak disiplin seperti itu. Mungkin itu Bu ya, nanti kita lanjut kembali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Sanusi. Jawabannya sangat membuka pikiran kita nggih Bapak. Benar sekali. Ada contoh-contoh real. Jika kita tidak akan menggunakan kalimat dipaksa baru terbiasa, Pak Sanusi mengatakan bahwa kita harus memberikan contoh-contoh budaya positif, disiplin positif kepada siswa terlebih dahulu, sehingga jika disiplin positif itu dilakukan secara terus-menerus, maka mereka akan terbiasa tanpa dipaksa. Jadi disiplin terbiasa gitu. Oke. Benar Bapak, dari video tersebut jadi salah gurunya itu dia menyela ketika siswanya akan memberi alasan, Bapak gurunya tidak memberikan kesempatan untuk membuka ruang dialog. Jadi terjadilah seperti itu. Bapak Ibu, manakah yang efisien untuk mengatasi masalah siswa? Hukuman, penghargaan, konsekuensi, atau restitusi? Akan saya lanjutkan agar kita mengenal. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Dengan hukuman membuat anak sakit fisik dan hati dalam jangka waktu yang lama. Kemudian konsekuensi membuat anak tidak nyaman tapi dalam waktu yang pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, jika konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu lebih kepada paksaan, kalau konsekuensi lebih pada stimulus dan tanggapan.
Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri jika konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan dirinya. Kemudian hukuman adalah konsep yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Dari hukuman ini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian dengan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dengan hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu pasti terjadi. Sedangkan konsekuensi hanya kehilangan hak dan dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara dalam waktu yang singkat, Bapak Ibu. Saya punya ada 4 kalimat, mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Hukuman. Oke, kita save dulu ya jawabannya, kata Pak Sanusi hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Hukuman, oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Nah, jawabannya mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini adalah sanksi. Kemudian lari baru hukuman, membersihkan coretan adalah konsekuensi, yang terakhir berdiri di dalam kelas adalah hukuman, Bapak Ibu. Oke. Jadi nanti kita lambat laun akan mengerti perbedaan konsekuensi dan hukuman itu apa. Nah, jadi begini, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, hanya dari guru yang memberikan hukuman kepada murid dan murid menerima hukuman itu tanpa suatu kesepakatan. Tapi kalau konsekuensi Bapak Ibu, dia sudah terencana, sudah pernah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila melakukan pelanggaran. Nah, saya punya Hei Dek, kamu belajar ya? Lihat nih, Mama bawa hamburger. Wah, burger kesukaanku. Oh iya, ujian kamu dapat nilai berapa? 5. Hah, 59. Kamu ini belajar gimana sih? Makanya jangan makan aja taunya. Hah, denger ya, ujian berikutnya harus dapat nilai bagus. Hei, bukumu kok ditutup? Iya, Ma, aku lapar. Hei, dengar ya, nilai 80 itu belum cukup. Kamu harus belajar sampai dapat nilai 100. Iya, Ma. Hei, kamu udah pulang dapat nilai berapa ujian hari ini? Bagus kan? Wah, 100. Nah, ini baru Mama suka. Nah, ini burger kamu makan ya. Tapi aku lagi nggak selera makan sekarang. Dasar nggak tahu terima kasih. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, siswa ini akan menjelaskan bagaimana dia dapat nilai 100. Aku dapat nilai 100 karena Mama nggak menyayangiku. Hei, kamu bilang apa? Mama sayang kamu loh. Mama nggak sayang aku. Mama cuma sayang kalau aku dapat nilai 100. Hah? Maafin Mama. Iya, Mama salah. Mama sayang kamu, Nak. Bapak Ibu, bagaimana dengan video yang sudah saya tampilkan itu? Mungkin ada tanggapan Bapak Ibu? Ini terkait penghargaan. Oh iya, Pak Sanusi lagi. Monggo Pak Sanusi. Boleh. Ini Ibu, ini kan sama dengan yang tadi Bu ya. Dipaksa baru terbiasa. Ini kan terbiasa, dipaksa untuk dengan nilai sekian itu, kalau dengan nilai itu akan dapat hadiah seperti itu Bu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau menurut saya memang berkaitan dengan yang materi yang di barusan itu, dipaksa baru terbiasa untuk belajar dan sebagainya. Ini termasuk kalau bilang penghargaan, iya ya. Tapi kalau misal bilang tidak penghargaan ya tidak juga Bu. Karena melalui karena dipaksa baru terbiasa untuk belajar atau itu. Mungkin itu saya kalau misalnya bilang penghargaan ya penghargaan, tapi dengan adanya pemaksaan yang dilakukan oleh ibunya itu juga tidak bagus untuk pengembangan anaknya seperti itu. Ini tuh Bu. Iya, luar biasa Pak Sanusi, luar biasa sekali. Jadi benar Bapak Ibu,
pemberian penghargaan itu cenderung hukuman. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu agar memotivasi murid tanpa pujian dan hadiah? Nah, kita mungkin bisa melakukannya dengan memberikan penghargaan atau apresiasi itu di akhir pembelajaran Bapak Ibu. Jika jadi mereka tergerak untuk melakukan sesuatu bukan karena paksaan, bukan karena pujian, bukan karena hadiah. Nah, jadi mereka seolah-olah tidak tahu bahwa akan di akhir pembelajaran Bapak Ibu memberikan apresiasi kepada mereka. Jadi begitu Bapak Ibu, cara memotivasi murid tanpa pujian dan hadiah. Karena Bapak Ibu, penghargaan itu seperti hukuman. Benar seperti kata Pak Sanusi tadi, seperti dihukum tapi ada penghargaan gitu. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini saya sudah punya 2 gambar Bapak Ibu. Ada 2 gambar yang sama-sama kesepakatan kelas, tapi yang mana yang lebih menjorok kepada keyakinan kelas kira-kira Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin berpendapat lagi? Jika tidak ada, saya langsung aja ya Bapak Ibu. Jadi pada bagian kanan Bapak Ibu, di situ termasuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jika kita akan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, kita gunakan kalimat-kalimat pada sebelah kanan. Karena apa Bapak Ibu? Karena pada kalimat sebelah kanan itu, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Saling menyayangi itu adalah nilai-nilai universal Bapak Ibu, nilai-nilai yang harus diterapkan oleh murid. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Jadi sudah ada nilai-nilai, ada acuan yang harus mereka lakukan. Beda dengan kalimat yang datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ini lebih ke peraturan ya Bapak Ibu. Jadi nanti disarankan apabila ingin membuat kesepakatan kelas bersama siswa didiknya menggunakan kalimat yang di sana sudah ada nilai-nilai yang harus ditumbuhkan oleh siswa. Saya lanjut Bapak Ibu, di sini ada studi kasus. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 10 TBSM di SMK Negeri 1 Subo. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 10 TBSM telah datang padanya dan mengeluhkan Doni sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan, Bapak Ibu? Bu. Oke, silakan Bu Sri Winarni. Wah, luar biasa nih yang masih semangat. Ya, terima kasih. Ini pernah terjadi juga di sekolah kami, tapi di sekolah kami ada kelas gitu ya Ibu. Kalau makan itu anak-anak itu yang bawa nasi itu 2 orang, tapi dimakan bersama gitu. Ya, jadi anak-anak langsung digelar, dimakan beberapa gitu. Dan pernah terjadi itu yang satunya tuh dia maksa minta gitu di kelas yang lain. Kemudian saya tanya, kenapa kok tidak bawa bekal sendiri? Ternyata ibunya tidak masak, katanya paginya tidak sempat masak sehingga tidak sarapan. Sedangkan dengan temannya dia tidak dikasih karena mungkin dia agak aneh, agak nakal gitu. Akhirnya saya tanyakan temannya, kalau temannya mau berikan dengan sukarela dimakan bersama ya silakan. Tapi kalau temannya tidak mau memberikan mereka untuk makan bersama, maka kamu harus terima karena memang anak yang satu ini agak aneh, dia sering membuat ulah di kelasnya sehingga temannya tuh agak segan untuk memberikan mereka makan. Tapi sementara di kelas yang lain mereka selalu bersama, jadi yang bawa 2 orang tapi dimakan bersama satu kali, kadang hanya 2 suap gitu sudah selesai gitu Ibu. Dan ini kalau bagi saya, kalau seperti Bu Ambar, saya tanyakan dulu penyebabnya kenapa mereka kok tidak mau makan seperti Doni ini, kemudian penyebabnya apa, dan temannya kalau Doni minta boleh enggak, kalau temannya akhirnya boleh ya silakan dimakan bersama, kalau tidak boleh ya sudah, berarti Doni harus menerima. Mungkin temannya punya alasan tertentu sehingga Doni tidak boleh makan bekal punya temannya. Mungkin itu Ibu yang biasanya. Baik Bu Sri, luar biasa Bu Sri. Jadi benar Bu Sri ya, kita sebagai guru harus menanyakan terlebih dahulu. Kita harus mengidentifikasi kebutuhan Doni terlebih dahulu. Benar kata Bu Sri tadi, bahwa Doni tidak diberi bekal. Orang tuanya tidak masak, begitu nggak Bu Sri? Bu Sri mengajar kelas berapa Bu Sri? SD?
Saya ngajar di SMK, Ibu, SMK Oh, kelas SMK. 12. Oh, Iya. di SMK sama berarti. Saya kira SD. Nggih. Jadi kira-kira kebutuhan Doni ini dia butuh apa nggih Bu Sri atau teman-teman yang lain? Kalau menurut saya ini Doni ini sepertinya kurang perhatian ya Ibu. Ibunya mungkin dia sibuk untuk kerja sehingga tidak sempat memasak karena Doni harus masuk pagi di sekolahnya. Sehingga ibunya mungkin jam 7 mungkin belum selesai untuk masak mungkin ya Ibu. Iya, iya. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang memang terjadi Bu. Saya lanjutkan terus. Ibu Ari masih termute, Bu. Oh, nggih, terima kasih Wisma. Jadi kebutuhan dasar, saya ulang, kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, yang harus dimiliki oleh anak-anak kita, bahkan kita sendiri pun butuh apa saja ini Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa mengartikan gambar-gambar, elemen-elemen gambar yang saya sisipkan? Kalau saya ngerti cuma gambar love itu, Bu. Oh, love. Oh, kasih sayang Iya. berarti, Pak. Iya, saya cuma yang tahu itu saja. Mungkin Bu Isma yang tahu itu. Apa Wisma? Mungkin Wisma? Kalau saya love aja yang tahu, Bu. Love aja yang tahu. Yang ada ini Pak, di atas ada buku-buku, kemudian ada Ya cuma tahunya love saya, Bu. Karena namanya aja Sanusi romantis itu, Bu. Oh ya. Oke. Jadi kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh siswa kita ada kesenangan Bapak Ibu, kemudian ada cinta dan kasih sayang, ada kebutuhan hidup, kemudian ada kebutuhan dasar ada penguasaan. Nah, kira-kira ini sebutkan kebutuhan dasar yang diperlukan Doni. Jika Doni mengatakan saya mengambil makanan teman saya karena saya belum makan Bu, kira-kira termasuk kebutuhan dasar mana yang diperlukan oleh Doni? Kasih sayang. Ya, kasih sayang. Saya ingin teman-teman memberitahu Bu Guru kalau saya mengambil makanan tidak apa-apa, saya dipanggil agar saya diperhatikan orang tua. Nah ini Ya, hampir sama ya. Untuk yang pertama itu lebih ke kebutuhan pangan, sandang pangan. Kemudian yang ketiga, saya hanya ingin mereka nurut dan memberikan makanannya untuk saya, Bu. Jadi seolah-olah Doni ini berkuasa di kelas Bapak Ibu. Dan yang ketiga, saya cuma iseng aja Bu, karena Doni lucu. Biasanya nggak pernah bawa bekal, bawa bekal. Jadi ini adalah kesenangan Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu kebutuhan dasar yang diperlukan anak didik kita dalam menyelesaikan dalam menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Kemudian mengapa? Nah, restitusi. Restitusi ini adalah hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan diskusi hari ini Bapak Ibu. Jadi kita seorang guru harus paham apa itu restitusi. Restitusi ini adalah proses kolaboratif antara guru dan murid dalam mencari solusi dan menyelesaikan masalah. Dengan restitusi ini kita bisa membantu murid untuk berpikir tentang apa yang mereka inginkan, bagaimana yang mereka harus memperlakukan orang lain, kemudian bagaimana kita memperbaiki kesalahan begitu. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Diane Gosen 2024 Bapak Ibu. Nah, sebagai seorang guru ada 5 posisi kontrol yang harus kita miliki. Pasti ini sudah semua kita miliki. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, nanti kita akan merujuk pada satu posisi kontrol yang harus kita miliki dan mana yang harus kita hindari Bapak Ibu. Saya bahas satu persatu. Penghukum. Penghukum ini seorang guru menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya seperti mendangak Bapak Ibu, kemudian matanya melotot, jari-jari menunjuk, menghardik. Seperti tadi video yang pertama, itu menurut saya Bapaknya menggunakan teori kontrol penghukum. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menggunakan teori kontrol penghukum dalam menyelesaikan masalah, kira-kira perasaan murid Bapak Ibu bagaimana?
Apa sama dengan anak tadi yang merasa kecewa? Mungkin ada yang ingin berpendapat atau saya lanjutkan saja? Jadi dengan menggunakan teori penghukum ini Bapak Ibu saya lanjutkan. Kemungkinan murid itu akan merasa marah dan dendam. Seperti yang tadi dilakukan oleh Ananda, orang tuanya yang meninggal, dia marah dan kecewa kepada gurunya. Mungkin bahkan ada anak-anak yang setelah dihukum itu menemukan sepeda gurunya mungkin dicoret-coret. Mungkin ada seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika kita menghukum siswa. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini seorang guru harus menggunakan nada memelas. Sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak mengulangi lagi. Kenapa kamu senang sekali ya mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur dengan cara seperti ini, Bapak Ibu? Pasti murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan Bapak Ibu semua. Sehingga dia merasa menjadi orang yang gagal. Kadang-kala sikap seperti ini itu lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi yang tertanam rapat di dalam murid itu menahan perasaan, tidak seperti murid dalam guru dihukum, di mana murid itu menumpahkan amarahnya. Tapi kalau pembuat rasa bersalah ini murid menyimpan sendiri Bapak Ibu, menyimpan sendiri rasa kecewanya. Aku kok begini begitu. Kemudian teman. Nah, kontrol teman ini kita menggunakan nada suara yang ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata tersenyum jenaka. Jadi, Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan sudah janji ke Bapak, bukan, kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, silakan duduk sana, nanti Bapak guru bantu. Nah, bagaimana perasaan murid Bapak Ibu jika Bapak Ibu bersikap sebagai teman? Tentunya ini juga mengakibatkan hal-hal yang terjadi Bapak Ibu. Murid itu satu positifnya murid akan senang, tapi di sisi negatifnya dia akan bergantung kepada Bapak Ibu. Oh, saya mending bersama Bapak Sanusi aja. Bapak Sanusi itu kalau sudah marah dia akrab sama kita. Nah, jadi kadang-kala murid akan lebih bergantung kepada kita. Jika ada masalah, dia akan mendatangi kita lagi karena kita menggunakan posisi sebagai teman ini. Kemudian pemantau. Pemantau ini menggunakan nada suara datar, bahasa tubuhnya yang formal. Kemudian, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan bila terlambat? Paham, Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Nah, jika menggunakan posisi pemantau ini, murid akan memahami konsekuensi apa yang harus dia terima, konsekuensi apa yang harus dia jalankan karena telah melanggar peraturan yang dibuat. Guru tidak menunjukkan emosi, kemudian tidak marah, dan murid ini tetap dibuat nyaman, dan harus guru itu juga tidak dibuat emosi, tidak meluapkan emosi Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, ini adalah posisi manajer. Posisi manajer ini nada suaranya tulus, bahasanya tidak kaku dan mendekat ke murid. Jika kita melakukan posisi manajer ini Bapak Ibu, tentunya guru tidak perlu marah. Guru tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk. Jadi posisi manajer ini menurut saya adalah posisi kontrol yang terbaik dari 5 posisi kontrol yang sudah ada. Nah, posisi kontrol restitusi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar menemukan solusi. Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya kembalikan ke Bapak moderator. Wah, luar biasa presentasinya. Satu hal yang saya catat dari tadi adalah, dan sudah ditegaskan di awal, bahwa hukuman itu sering tidak sesuai konteks. Itu ada di contoh itu tadi. Hukuman sering tidak sesuai konteks. Contohnya tadi kan disuruh berlari dan lain sebagainya itu. Terlambat kok disuruh berlari kan. Ngantuk kok disuruh
push up malah tambah capek, tambah ngantuk nanti kan itu. Kemudian sementara konsekuensi itu sesuai dengan konteks, lebih sesuai dengan konteks dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Luar biasa, kita beri aplaus untuk Ibu Ari. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, saya sampaikan bahwa link daftar hadir akan sebentar lagi akan kami bagikan melalui kolom komentar. Sekali lagi saya sampaikan bahwa link daftar hadir akan kami sampaikan melalui kolom komentar. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab dan berdiskusi. Dan di sini sudah ada yang raise hand. Wah, luar biasa ini. Sudah ada langsung ada yang gercep untuk raise hand, yaitu Ibu Faridatul Jannah. Kepada Ibu Faridatul Jannah kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu pemateri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Ini materinya cukup menarik. Sebelumnya saya mohon izin off kamera ya Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah saya tetap menyimak dengan baik. Begini Bapak Ibu, terkait dengan materi yang sudah disampaikan barusan terkait dengan restitusi tersebut, kalau menurut saya sependek pengalaman saya begitu ya Ibu ya, dari 5 restitusi itu, dari mulai penghukum sampai manajer begitu, dari sisi kita rasa-rasanya kita juga harus melihat kondisi dan karakter siswa, karena kalau misalkan kita mau, dari pengalaman saya pribadi begitu Ibu ya, misalkan kita mau memposisikan diri sebagai untuk membuat rasa bersalah begitu, justru kadang seperti ini anak-anak itu lebih banyak ngekenya, besok diulang lagi begitu. Tapi mungkin kondisi seperti ini di tiap sekolah tidak bisa disamaratakan begitu Ibu ya. Dan ketika kita pun juga bertindak sebagai teman begitu, itu pun juga bukan tidak mungkin anak-anak justru malah melunjak seperti itu Ibu. Kejadian yang saya alami seperti itu, sehingga pada waktu-waktu tertentu rasanya saya pribadi itu perlu untuk berdiri sebagai penghukum begitu. Di sini gurunya. Tapi bagaimana ya, karena memang karakter anak itu tidak sama Ibu, tidak sama. Jadi kadang kalau kita berbicara dengan intonasi yang rendah, pelan begitu, justru anak-anak itu mereka akan menjawab apa yang kita saat berkomunikasi itu dengan suara yang lebih tinggi dari kita begitu. Walaupun mungkin apa ya, tidak ada masalah sebetulnya dengan nada suara, karena apa ya, mungkin perbedaan wilayah begitu kan, mungkin ada di daerah yang mereka ada di arah di sekitar pantai pesisir, sehingga suaranya terbiasa keras begitu. Itu juga mungkin bisa menjadi karakter mereka sendiri, karakter pribadi mereka, sehingga terbiasa bersuara keras. Tapi ini menurut saya kadang anak itu ketika kita berbicara pelan, mereka itu justru berbicara dengan nada yang tinggi, bukan karena faktor lingkungan mereka yang seperti itu, tapi memang memang memberontak begitu kalau kita memposisikan diri pada posisi membuat rasa bersalah teman seperti itu. Dan sesekali waktu rasanya kita perlu begitu, kita perlu memberikan tindakan atau bisa berdiri pada posisi pemberi hukuman. Dan beberapa kali kasus yang terjadi itu kok lebih efektif begitu Ibu. Itu rasanya kok lebih efektif daripada kita berada di posisi manajer sekalipun begitu. Ini yang apa ya Bu ya, ini yang pengalaman saya pribadi seperti itu. Terlebih lagi saya ada di Madura iya, di Pamekasan Madura begitu Ibu, yang karakternya memang keras begitu, sehingga memang kita perlu sesekali ini juga meninggikan suara sedikit, meninggikan suara 1 oktav begitu dari biasanya begitu Ibu. Jadi
dengan kondisi seperti ini Ibu, wajarkah begitu? Wajarkah yang saya lakukan ini begitu Ibu? Mohon pencerahannya Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Terima Farida. kasih Bu Faridatul. Sebelum dijawab atau ditanggapi oleh Bu Ari, Bu Faridatul dari mana? Saya dari SMK Miftahul Qulub Pamekasan Madura, Bapak. SMK Miftahul Pamekasan. Nggih, Bapak. Oke, luar biasa berbagi jabarusan ini langsung. Iya, mohon maaf. Pengalaman. Iya, iya. Terima kasih. Iya. Saya ulangi sebelum ditanggapi oleh Bu Ari bahwa dari semua posisi kontrol kita harus menyesuaikan dengan kondisi dan karakter dari lingkungan dan siswa tersebut. Kemudian tadi sudah disertai dengan contoh dan wajarkah yang dilakukan oleh Bu Faridatul. Silakan Bu Ari. Baik Bapak Marfi, terima kasih. Ibu Faridatul, terima kasih sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan diseminasi pada siang menjelang sore hari ini. Ibu, benar Ibu, yang Ibu rasakan juga sama halnya dengan apa yang saya rasakan. Di situ Bondo itu juga Madura Bapak Ibu. Jadi kita juga dekat dengan pesisir, di mana ketika kita itu berbicara dengan anak, mungkin tanggapan mereka itu dikira kita marah, nanti nadanya juga marah. Sama Ibu, persis juga yang saya alami. Sebelum saya mengikuti atau mempelajari modul 1.4 budaya positif ini, saya juga melakukan hal yang sama dengan Ibu. Melakukan posisi sebagai penghukum, iya, teman iya, pembuat rasa bersalah iya, kemudian pemantau juga iya. Kenapa pemantau? Karena sudah sering kali mereka melakukan kesalahan, kita sudah memantau saja. Nah, pasti diulangi lagi seperti itu, Ibu. Itu semua wajar, Ibu. Benar kata Bu Fitri bahwa melakukan posisi kontrol itu kita harus melihat karakteristik peserta didik itu apa, sehingga kita tidak salah penanganan. Ada satu hal yang lupa saya sampaikan Bapak Ibu dalam menanamkan disiplin positif dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi di restitusi itu ada segitiga restitusi. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas murid, kemudian kita harus mengidentifikasi kebutuhan atau mengidentifikasi tindakan yang salah kepada murid dengan menanyakan alasan. Yang terakhir, kita harus menanyakan keyakinan kelas. Itu gunanya Ibu Fitri, adanya keyakinan kelas yang harus kita buat sebelum dimulai pembelajaran. Jadi dengan adanya keyakinan kelas itu, mungkin kita bisa menggunakan segitiga restitusi tadi ketika mereka melakukan kesalahan. Pasti dalam percakapan yang kita lakukan tidak menutup kemungkinan 5 posisi kontrol itu kita lakukan. Tidak masalah Ibu, karena sejatinya setiap manusia itu pasti ingin melakukan semuanya. Jadi sebagai penghukum, kenapa sebagai penghukum? Karena menghukum itu lebih efisien. Tapi kita juga harus menyadari bahwa yang diinginkan oleh restitusi ini, kita sebagai guru harus menjadi posisi manajer, menghindari posisi penghukum. Karena memang menghukum itu lebih efisien, karena ketika dihukum mereka itu takut. Nah, ketika mereka takut Bapak Ibu, takut mereka itu hanya dalam jangka waktu yang pendek. Dan itu akan mengakibatkan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita harus merubah mindset kita agar kita itu menghindari hukuman, lebih kepada konsekuensi begitu, Ibu Fitri. Jadi boleh Bu Fitri, posisi kontrol manapun dipakai, tapi kita kembali lagi dalam menyelesaikan suatu masalah kita harus menggunakan segitiga restitusi tadi, sehingga masalah-masalah atau alasan-alasan mereka dalam melakukan dalam membuat masalah, mereka itu memiliki alasan. Dengan alasan itu kita ajak mereka untuk membicarakan kesepakatan konsekuensi apa jika mereka melakukan kesalahan. Ada cerita menarik Bapak Ibu, kemarin saya itu memanggil siswa saya yang sudah hampir viral karena tidur di kelas saat ujian. Jadi
Saya tidak tahu sudah ada video tidur di kelas. Saya bilang ke teman-temannya, kenapa tidak dibangunkan terlebih dahulu? Sudah terlambat Bu, sudah tidur nyenyak. Akhirnya saya panggil anaknya. Saya tanyakan, Bapak Ibu, kenapa tidur? Dia bilang, Bu, saya kalau tidur jam 3 malam. Kenapa jam 3 malam, Rehan? Iya Bu, karena saya main game lah. Kamu kenapa main game? Kan bisa tidurnya jam 10. Kita sampaikan ke siswa Bu, bahwa melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Tapi ketika tidur di kelas, apakah itu adalah perbuatan yang baik? Pasti mereka menjawab tidak Bu, perbuatan tidur di kelas itu melanggar ini Bu, tidak menghargai guru. Oh iya, kamu tahu Rehan tidak menghargai guru? Iya tahu Ibu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Kalau saya melanggar lagi Bu, saya mau push up. Oh jangan push up Rehan, kalau push up akan terkesan menjurus kepada hukuman. Terus Rehan bilang, ya Bu, saya mau baca Yasin aja kalau saya tertidur. Oh oke. Jadi ada kesepakatan di situ antara kita dan murid. Apa Bu? Teori ini sebenarnya baru saja saya lakukan juga Ibu Fitri. Jadi efisien tidak efisiennya mungkin akan tergantung pada continue atau keberlanjutan saya melakukan teori-teori yang sudah saya pelajari ini. Jadi kita sebagai guru harus mau berdiri, harus mau maju dari zona nyaman kita. Yang awalnya kita sebagai penghukum, kita harus mencoba nih posisi-posisi kontrol mana yang cocok dengan karakteristik siswa. Itu saja mungkin Pak Marfi, Bu Fitri yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman, monggo boleh. Mohon maaf sebelumnya di sini hujan jadi suara saya mungkin agak kecil. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ari. Sebelum saya baca kesimpulannya, hujan ya di sana ya, enaknya. Iya, hujan. Di sini panas ini. Baik, tadi tanggapan luar biasa dari Bu Ari juga menyadarkan kita bahwa arti penting restitusi itu adalah berada di kontinuitas. Jadi bukan sekali ditindak, sekali dilakukan kemudian ya sudahlah, bukan seperti itu, tapi kontinuitas itu. Dan tadi juga disampaikan Bu Ari juga baru melaksanakan itu dan beliau berkomitmen untuk secara kontinu akan terus melakukan itu. Luar biasa. Beri aplaus untuk Bu Farida dan Bu Ari. Oke, luar biasa. Aplaus. Berikutnya di kolom raise hand yang sudah raise hand ini ada Bapak Sanusi Romantis. Sebelum ke tanggapan atau pertanyaan, asalnya dari mana ya Bapak? Ya, terima kasih Bapak moderator. Dari mana Pak Sanusi? Dari mana? Saya dari SMK 1 Subuh Situbondo Bapak. Terima kasih. Silakan tanggapan atau pertanyaannya. Mohon izin Bapak ya dengan Ibu narasumber. Sama dengan yang Ibu barusan disampaikan ya, sama ya di sini kebetulan saya dinas di Bapak di SMK 1 Suboh, sama ya, anunya sama sesuai dengan karakter siswa. Ini ada apa namanya, sharing Bapak ya atau Ibu narasumber gini, pada waktu tahun kemarin ya, tahun kemarin itu ada siswa itu yang membenci orang tuanya. Kebetulan saya di bimbingan konseling ya. Ada siswa yang membenci orang tuanya, terutama bapak. Kebetulan beliaunya tuh orang punya ya. Kalau seandainya dia jalan-jalan bepergian, kalau ada bapaknya, itu turun anak itu. Anak itu turun, tidak mau jalan-jalan. Kecuali kalau misalnya tidak ada bapaknya, hanya ibunya saja, itu pasti ikut. Nah, terus pada waktu itu saya panggil anak itu. Saya panggil, kami hati ke hati ya, hati ke hati. Terus anak itu juga sampai memberikan solusi sendiri. Nah, tetapi pada saat satu
satu kata saya bukan keliru ya, ada kata-kata yang memang menyinggung, tapi menyinggungnya gini ya. Terus maunya si A gitu, maunya anak di situ apa seperti itu. Nah, terus saya maunya gini Pak, gini. Nah, saya ada komentar gini kepada anak itu. Si anak itu, nah, saya bilang sebaiknya kamu itu harus gini ya. Berbakti kepada orang tua, terutama bapak. Kalau udah ada bapak itu kamu udah jadi sampai sekarang tidak bisa sekolah seperti itu kalau udah ada bapak. Tetapi anak itu bilang ke saya, Pak, sampean itu membela saya atau membela keluarga saya. Nah, dengan kata-kata itu jadinya Pak anak itu berpikiran negatif pada guru. Karena apa? Ada sempat yang kata-kata seperti itu saya disampaikan pada anak itu. Berarti seolah-olah anak itu bapak gurunya sudah mendukung bapaknya yang saya sebutkan barusan di situ. Itu pengalaman yang berharga bagi kami, bagi saya sendiri ya, terutama. Jadi kalau misalnya seandainya saya melakukan pelayanan individual dengan kata-kata saya yang barusan itu, saya menghindari. Karena apa? Takutnya konseli atau siswa itu beranggapan guru BK itu selalu mendukung orang tuanya atau membela orang tuanya seperti itu. Itu mungkin itu pengalaman berharga bagi saya sendiri. Ya, sampai saya hati-hati untuk mengeluarkan kata-kata yang menyinggung anak itu, terutama dalam kondisi labil atau karakter siswa yang seperti itu. Mungkin itu bukan pertanyaan ya, cuma sharing saja. Mungkin teman-teman yang lain mungkin sama punya pengalamannya sama mungkin ya seperti itu. Mungkin itu kalau misal memang bisa memberikan masukan kepada saya untuk kedepannya ada apa, kami akan terima mungkin sebagai referensi lah bagaimana anak itu, bagaimana saya bisa memberi layanan yang lebih baik daripada yang itu. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanusi. Saya simpulkan bahwa dari apa yang disampaikan oleh Pak Sanusi bahwa ada satu ketakutan atau satu fenomena yang terjadi kepada guru BK, yaitu anggapan bahwa guru BK lebih memihak kepada ortu pada kasusnya Pak Sanusi gitu. Nah, beliau juga mohon saran dari pemateri dan juga mungkin dari rekan yang lain, bagaimana ketika menghadapi situasi seperti itu, apa yang harus dilakukan sehingga siswa tidak lagi menganggap bahwa BK itu pro terhadap ortu, sehingga BK itu benar-benar menjadi penengah. Itu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Sanusi. Sebelum dijawab oleh Bu Ari, sebelum ditanggapi oleh Bu Ari, silakan rekan-rekan, Bapak Ibu, bahwa link presensi dan link materi sudah ada di kolom komentar. Silakan diakses. Oke. Bu Ari, siap untuk memberikan tanggapan? Siap Bapak. Oke, silakan ditanggapi. Terima kasih Pak Sanusi atas sharing pengalamannya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bapak dan tim itu sudah luar biasa bagus Bapak. Karena dalam melakukan restitusi ini kita tidak sendirian, harus melibatkan stakeholder di sekolah, juga melibatkan orang tua Bapak. Jadi ketika murid menganggap Bapak itu lebih memihak orang tua, mungkin itu adalah ketakutan diri sendiri. Ketakutan mereka sebenarnya. Jadi tidak masalah ketika mereka menganggap Bapak itu lebih berpihak kepada murid, karena kolaborasi antara guru dan wali murid itu sangat diperlukan. Apabila kita berjalan sendiri, guru sendiri tapi tidak melakukan komunikasi dengan wali murid, maka dalam menyelesaikan permasalahan siswa tadi tidak akan efisien. Seperti yang sudah saya lakukan tadi kepada Rehan. Jika saya tidak membicarakannya dengan orang tua, mungkin Rehan akan mengulanginya lagi Bapak. Jadi kadangkala kita
home visit, kemudian kita mendatangkan orang tua ke sekolah, itu adalah salah satu kegiatan yang menurut saya mendukung agar terwujudnya restitusi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Itu Bapak, mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ari Nuryanti atas tanggapannya. Di kolom ini, atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan, feedback dari Pak Sanusi sebelum kita. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Memang kalau misalkan layanan individual atau perorangan itu, misalnya memang menghindari memberi solusi kepada siswa. Karena apa? Karena pas kejadian yang itu ya, pada waktu kejadian yang itu kan memberi solusi ya, sebaiknya kamu gini ya. Sekarang saya sudah menghindari memberi solusi kepada siswa jika layanan layanan konseling individual atau perorangan. Saya menghindari, biar apa? Biar anak itu memberikan solusi sendiri. Itu yang saya terapkan di sekolah untuk layanan yang individual. Itu mungkin Bapak Moderator, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sanusi bahwa sejak kejadian itu Pak Sanusi sudah berkomunikasi lebih baik terhadap siswa, sehingga solusi-solusi itu muncul dari siswa, bukan lagi dari sisi BK atau dari orang tua. Gitu, luar biasa. Oke, kita cek lagi di kolom raise hand. Di sini sudah menunggu 2 hari dan rekan-rekan. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 14.17. Bagaimana, lanjut atau bagaimana ini? Lanjut. Lanjut, kalau memang lanjut sampai pukul berapa? Lanjut Pak. Biar semakin tercerahkan. Sampai pukul 3 Pak. Baik, kita lanjutkan. Untuk sesi kedua ini sudah ada 2. Sesi kedua tadi, sesi 1 tidak disebutkan ya, tiba-tiba sesi 2. Untuk sesi ini sudah ada 2 yang raise hand. Saya cek siapa yang lebih dulu ini. Bu Sri Winarni, Pak. Oke. Bu Sri Winarni, dipersilahkan. Oke, tapi yang saya mau punya ini Pak, punya siswa itu yang sering terlambat, setiap hari itu terlambat gitu ya. Kemudian yang satu tuh mesti tidur di kelas gitu kan. Akhirnya saya tanya ini, kamu kenapa terlambat? Ya, padahal rumahnya juga dekat dengan sekolah. Ya, enggak sampai 1 kilo, hanya 500 meter. Ternyata dia bekerja menjadi pelayan, jadi warung gitu. Nah, dia kan nutupnya jam 2 nutup, kemudian sampai 2:30 baru tidur sampai rumahnya. Sehingga nyampe sekolah sudah jam 7 lebih gitu. Dan satunya enggak pernah terlambat tapi tidur terus di kelas tiap pagi. Terdasalnya kenapa? Dia juga bekerja gitu ya. Bekerja karena memang bantu orang tuanya, sehingga juga sama pulangnya jam 2, jam 3 baru tidur nyampe. Jadi di kelas waktunya pelajaran gurunya baru masuk jam 7, dia sudah ngorok di kelas gitu. Nah, itu bagaimana ya untuk mengatasinya, karena kan mereka juga bekerja di malam hari. Kalau disuruh pulang duluan katanya enggak boleh Bu, nanti saya dipecat gitu kan peraturannya. Kalau saya kerja kan harus sampai selesai gitu. Gimana itu? Oke, terima kasih Bu Sri Winarni. Sebelum ditanggapi oleh Bu Ari atau oleh rekan yang lain, Bu Sri Winarni dari mana ya? Dari SMK 4 Jember. Kebetulan saya ini mulai di SMK 4 sudah di kesiswaan gitu ya Bu, jadi menangani anak terlambat itu setiap pagi. Kadang juga sampai melotot, malah saya tuh Bu, bener Ibu tadi ngomong, melotot itu saya kadang ini, apalagi alasanmu gitu, kadang banyak kempes Bu, besoknya lagi macet Bu gitu, apalagi ada aja alasannya. Terima kasih. Sehingga kadang-kadang yang terlambat itu saya suruh nyapu di depan tapi hanya 5 menit gitu aja, kemudian dia masuk, besok terlambat lagi gitu. Terima kasih Pak Marfi. Ya, terima kasih Bu Sri Winarni. Saya ulangi sekali lagi, jadi begini Bu Ari, bahwa di SMKN 4 atau siswa dari Bu Sri Winarni ini ada siswa yang sering terlambat, dan satunya lagi tidak terlambat tapi tidur. Yang satunya terlambat dan tidur. Setelah ditelusuri, ternyata mereka bekerja. Dan ini posisi dilematis bagi sekolah, terutama SMK. Karena seperti yang kita ketahui bahwa SMK itu adalah mencetak, dalam tanda kutip mencetak
BMW, bisa bekerja, bisa berwirausaha, kemudian melanjutkan. Nah, ini adalah suatu fenomena, satu sisi sesuai cita-cita SMK, tapi satu sisi anak ini terlambat tidur, tidak terlambat dan juga tidur. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pihak sekolah dalam menanggapi fenomena seperti ini? Silakan Bu Ari, tanggapannya. Terima kasih Bapak Marfi, terima kasih sharing dan pengalamannya Bu Sri Wirarni. Sama seperti yang saya ceritakan Bu, jadi siswa saya tuh yang namanya Rehan Bu, kemarin itu tidur di kelas Bu, sering terlambat juga, sering nggak masuk. Saya itu melakukan ini Bu, mencari tahu sendiri. Saya itu jalan-jalan tiba-tiba ngelihat Rehan itu jualan pentol. Ternyata Rehan itu bekerja. Tapi alasan itu saya simpan sendiri. Kemudian saya tanyakan kepada Rehan, Rehan kenapa terlambat? Saya main game Bu. Rehan benar-benar karena main game. Dia bilang, iya Bu karena main game. Jadi dia belum ngaku Bu, kalau dia itu bekerja. Sebenarnya apa yang sudah Ibu Sri sudah pernah melakukan home visit ke rumah orang tua mungkin Ibu? Iya, yang sudah melakukan habis itu wali kelasnya Ibu, wali kelasnya sudah tahu ya. Sehingga anaknya ternyata memang benar, saya kerja Bu mulai habis maghrib sampai jam di atas jam 12, jam 2 gitu, sampai dia nutup katanya begitu. Jika kita menemukan permasalahan siswa yang menunjukkan perilaku buruk mungkin sekedar sama-sama belajar Ibu. Jadi mungkin kita yang pertama jangan langsung menghakimi anak itu, ajak berbicara terlebih dahulu. Ajak berbicara menggunakan segitiga restitusi tadi seperti yang saya sampaikan Ibu, menstabilkan identitas, kemudian mengidentifikasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kemudian jadilah pendengar yang baik tentunya kepada siswa kita, membuka ruang dialog yang baik sehingga mereka itu menyatakan alasan-alasan dengan jujur, sehingga kita juga bisa menemukan titik penyelesaiannya Ibu. Kemudian yang terakhir, kita sebagai guru harus membimbing murid kita agar memahami konsekuensi tadi. Kembali ke konsekuensi. Ketika mereka melanggar konsekuensi apa yang sudah mereka buat, apa yang mereka lakukan? Benar kata Pak Sanusi tadi. Pak Sanusi sudah mulai menanyakan, ketika kamu salah, apa konsekuensi yang akan kamu lakukan? Jadi kita libatkan siswa Ibu dalam membuat konsekuensi. Gitu. Jadi mungkin Ibu Sri tidak bisa melihat hasilnya dalam 1, 2 bulan, 3 bulan, tapi mungkin dengan siswa-siswa yang lain dengan permasalahan yang sama. Jadi restitusi ini tidak langsung harus kita nikmati hasilnya, siswa kita baik begitu Bu Sri. Jadi kita menunggu waktu juga dengan rutinitas kita melakukan restitusi ini. Begitu mungkin sharing dari saya Bu. Jadi yang pertama itu kita jangan menghakimi dulu anaknya, kita buka ruang diskusi yang baik, kemudian kita tanyakan keyakinan apa yang dia punya, dan ketika mereka melanggar itu apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini proses restitusi ini mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Itu titik poinnya Ibu. Jangan takut gagal untuk melakukan proses restitusi ini, karena kita semua sama-sama belajar, saya pun juga Ibu, karena materi ini materi di Guru Penggerak yang luar biasa membuat saya harus karena Guru Penggerak harus bergerak dan menggerakkan. Jadi saya ingin menggerakkan Bapak Ibu semua untuk bersama-sama menerapkan budaya positif ini di sekolah. Begitu. Itu saja Bapak Marfi dari saya. Terima kasih Bu Ari, dan Bu Sri ini luar biasa ya, karena kan memang pengalamannya juga sudah luar biasa gitu kan. Dan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi sebenarnya, baik oleh Bu Farida, Pak Sanusi maupun Bu Sri, sebenarnya hal-hal yang dilematis dan itu kerap kali terjadi di sekolah. Satu sisi ketika kita melakukan restitusi yang terkesan lamban, itu ada anggapan dari yang lain, dari siswa lain, enak si A, tidak diapa-apakan,
hanya diajak bicara. Tapi di sisi lain, ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita, menurut sekolah itu baik, ternyata itu melukai hati dari siswa. Dan ini merupakan suatu hal yang dilematis memang. Apalagi kebiasaan-kebiasan seperti memberi hukuman-hukuman instan, tindakan-tindakan instan, sanksi-sanksi instan, itu sudah turun-temurun dilakukan, mulai dari guru kita, gurunya guru kita, gurunya guru kita, itu sudah turun-menurun, sehingga terkesan guru yang sekarang, kita yang sedang aktif bertugas itu terkesan balas dendam gitu. Wah, guru saya dulu, waduh itu bingung sudah kalau sudah omongan saya dulu kalau terlambat, waduh dipukul, dicubit dan lain sebagainya. Nah, kalian enak, nah itu sudah repot kalau seperti itu. Tapi benar kata Bu Ari bahwa proses penyadaran diri itu memang berjalan lambat, tidak bisa serta-merta akan kita rasakan hasilnya. Begitu. Itu dari Bu Ari. Mungkin ada feedback dari Bu Sri Winarni, silakan. Ya, terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan saya bisa melakukan itu ya Bu. Karena memang setiap saya kan setiap pagi masih ada di pintu gerbang. Jadi dia terlambat terus. Jadi saya juga ya sudah tahu saya kalau dia kerja saya bikin terus kapan kamu tuh enggak terlambatnya. Coba kamu tidurnya itu jangan terlalu pagi gitu. Saya kan datangnya sudah hampir jam 3 Bu gitu. Coba minta bangunkan orang tuanya. Ya sudah, tapi saya kan enggak bisa bangun. Kita kan juga saya repot ya Bu. Yang di kelas juga gitu, memang dia kerja juga ya, emang dilema kita memang karena memang anak-anak SMK kan kita juga tahu ya kalau di anak saya yang banyaknya yang menengah ke bawah kan Pak, yang menengah ke bawah, kemudian banyak yang bantu orang tuanya, dilema juga itu ya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan seperti yang Ibu sampaikan tadi, saya bisa sabar kan, terus saya orangnya enggak sabar ya. Orang karena di kesiswaan jadi setiap hari mesti melotot yang terlambat itu aja gitu, sampai orang tuanya dipanggil juga sudah, tapi kok ya tetap anaknya terlambat begitu Ibu. Tapi kalau saya di kelas Ibu ya, kalau saya di kelas itu ada kesepakatan dengan anak-anak. Kamu kalau jamnya sejarah, misal saya kan sejarah jam pertama, kalau saya sudah sampai kamu terlambat ada hukumannya gitu. Dari awal kesepakatan berapa Bu menyanyikan lagu wajib nasional gitu, maksudnya dia juga biar tahu lagu-lagunya. Terus dia bilang kalau Ibu terlambat gimana, ya saya harus nyanyikan lagu juga, lagu wajib nasional. Jadi itu untuk kesepakatan dengan saya, sehingga saya berusaha kalau pagi jangan sampai terlambat kan, karena saya akan dapat hukuman. Terima kasih Pak Marfi. Oke, terima kasih Bu Sri Winarni, luar biasa memang. Ya, memang itulah yang terjadi di sekolah ya. Tapi kita jangan patah arang. Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Baik, berikutnya di kolom raise hand ini ada Bu Faridatul Jannah. Ini angkat tangan lagi, raise hand lagi atau sisa yang tadi ini ya? Iya Bapak, ini raise hand lagi Bapak. Oke, siap. Siap. Silakan Bu Faridatul. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Ini menarik sekali begitu ya, dari diskusi kita siang ini. Waktunya ngantuk sih sebetulnya, tapi begitu ada sesi sharing seperti ini kok makian lagi gitu. Yang awalnya sudah 5 watt ini jadi 100 watt lagi begitu. Begini Bapak Ibu, terkait dengan masalah yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, mungkin ini sedikit cerita. Saya pun juga mempunyai siswa yang sama seperti itu, yang setiap hari terlambat, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 itu nggak terlambat begitu, selalu terlambat dan selalu tidur di dalam kelas. Ketika kebetulan karena saya wali kelasnya, saya tanyakan sekali, 2 kali, 3 kali begitu, jawabannya ya karena memang nggak bisa Bu kalau saya datang tepat waktu begitu. Ya diusahakan, tapi memang diusahakan. Ya jawabannya ya tetap nggak bisa Bu, saya kalau misalkan harus datang tepat waktu nggak bisa. Akhirnya karena sudah jenuh begitu ya, saya jenuh, saya panggil secara pribadi, saya ajak ngobrol anak tersebut, dan satu hal yang membuat mata saya itu terbuka selebar-lebarnya, karena saya itu Bu hidup dengan kedua orang tua saya, di mana bapak saya itu kondisinya stroke begitu ya. Setiap hari saya harus
membantu ibu saya untuk mengurus bapak ya. Jadi bapak itu pagi-pagi itu harus mandi terus berjemur begitu ya, berjemur sambil lalu disuapi oleh ibu saya siap-siap. Sementara kalau ibu itu menyuapi bapak saya itu kan waktunya tidak bisa ditentukan, makanan itu akan habis jam berapa. Misalkan kalau kita kondisi sehat begitu ya, makan jam 6 sudah 5 menit 10 menit selesai begitu. Nah dengan kondisi bapak saya yang stroke seperti ini, kadang baru selesai makan jam 7 atau jam berapa, walaupun itu makannya sudah waktu-waktu untuk sarapan itu sudah dibuat lebih awal, tapi ya kenyataannya harus seperti itu, harus pelan-pelan dan tidak boleh dipaksakan begitu bapak saya. Dan setelah sarapan pagi, saya juga harus membantu ibu saya mengangkat bapak saya ini yang tadinya berjemur di halaman terus untuk sampai masuk ke kamar. Karena kalau ibu saya sendiri untuk menggendong bapak ke dalam rumah itu tidak bisa begitu. Artinya ya ini membuat saya itu benar-benar nyes begitu Bapak Ibu ya. Akhirnya ya saya kondisikan masalah ini, saya sampaikan pada BK, saya informasikan juga pada kesiswaan, saya informasikan juga pada satpam di depan begitu, satpam sekolah. Kalau misalkan anak atas nama ini terlambat, tidak usah diberi tindakan, tidak perlu diberi tindakan ya, langsung masuk ke kelas begitu. Dan tindakan saya ini menuai banyak desas-desus akhirnya Ibu, karena apa saya itu dianggap wah Ibu Farida begitu ya, dapat apa nih, disogok apa nih sampai anak dibelanya segitu. Dan saya akhirnya dipanggil oleh kepala sekolah ini dengan kondisi seperti kenapa anak ini diistimewakan. Saya mendapat informasi bahwa ada satu anak di kelas Ibu itu diistimewakan, katanya tidak boleh ditindak begitu dan begini begitu, dan akhirnya seperti itu ya. Panjang kami komunikasikan, Ibu tahu betul ini anak ini berbohong apa tidak. Saya sudah datang home visit begitu ya, saya sudah home visit, dan pada saat home visit itu saya juga menyampaikan permintaan maaf saya secara pribadi begitu kepada orang tuanya, pada ibunya, karena sebelum saya tahu kondisi di rumahnya seperti apa, saya selalu memberikan tindakan begitu ya. Intinya itu saya tidak untuk menghukum secara fisik, tidak, tapi paling tidak ini memberikan efek jerah begitu. Tapi ternyata apa yang saya lakukan itu tidak berubah dari sekian waktu itu, dari 1 bulan 2 bulan pertemuan itu tidak berubahnya. Ya itu ya yang terjadi. Dan akhirnya misalnya kalau Bapak memang tidak mempercayai informasi saya, ya saya sampaikan seperti itu pada kepala sekolah. Tidak mempercayai informasi saya, ya silahkan monggo begitu, datang ke rumahnya, datang berkunjung ke rumahnya, silahkan lihat kondisinya seperti apa. Dan akhirnya aman sampai tingkat akhir begitu Ibu ya. Yang kedua, sama seperti yang dialami oleh Bu Sri tadi, yang di kelas selalu tidur. Dan memang perbedaannya ini, anak ini ketika tidur di kelas dibangunkan oleh guru pengajar, ini diminta, katakanlah ini tindakan guru pengajar ini untuk memberikan efek jerah, dihukum begitu ya, dibangunkan terus disuruh mengerjakan soal, anak ini bisa begitu. Akhirnya guru pengajar itu bingung, ini anak di kelas tidur tapi begitu dikasih soal bisa ngerjakan, saya mau marah gimana begitu. Akhirnya guru-guru pengajar itu banyak yang berkeluh kesah ke saya, ini ajaib bener sih muridmu yang ini nih, ajaib bener, kenapa bisa begitu. Dan saya tanyakan ke anak tersebut, memang dia bekerja begitu, bapak ibunya di pos begitu, dan masing-masing sudah punya keluarga lagi. Dan anak ini ternyata mulai dari tingkat SMP itu sudah membiayai hidupnya sendiri begitu. Dan setiap hari sejak SMP itu dia ikut pamannya begitu, ikut pamannya kerja, di mana pekerjaannya itu masang instalasi, katanya masang instalasi listrik, dan lokasi pekerjaannya itu kan jauh-jauh. Itu dilakukan dari siang sepulang sekolah sampai ya malam hari. Malam harinya itu ya bisa menjelang dini hari, jadi jam 3 atau subuh baru sampai di rumah. Cuma yang saya acungi jempol anak ini, karena anak ini menyampaikan, ini kan saya dari pulang sekolah itu kan harus ke lokasi pekerjaan Ibu, dan pekerjaannya itu kan lokasi pekerjaannya itu jauh-jauh, untuk bisa sampai ke lokasi itu bisa membutuhkan waktu sampai 1 jam. Dan selama waktu jeda antara di dalam perjalanan itu sampai ke tempat lokasi itu saya gunakan untuk mengerjakan PR, saya pergunakan untuk belajar, sehingga pada pagi hari itu saya sudah siap dengan semua tugas-tugas saya dan ini. Dan itu terjadi sampai tingkat akhir. Jadi begitu jam pertama sampai jam 10 anak itu mesti tidur.
sudah jelas itu tidur. Nanti setelah jam istirahat sampai jam terakhir begitu baru melek lagi mengikuti kegiatan. Dan dia mau bagaimana lagi begitu, karena kondisinya seperti itu ya akhirnya saya sampaikan informasi yang saya dapatkan dari anak tersebut, saya sampaikan bahwa kondisinya ini begini. Nah, akhirnya bapak ibu guru yang mengajar di kelas saya itu memaklumi itu, ya sudah mau bagaimana lagi, cuma saya memberikan pengertian kepada siswa yang lain, teman-temannya yang lain, bahwasanya kondisi temanmu yang ini kondisinya seperti ini. Jadi misalkan ada guru yang membiarkan temanmu ini tidur, ya mohon dimaklumi karena kondisinya seperti itu. Kalau memang kamu tidak terima, maukah kamu itu berbagi atau bertukar nasib? Ya enggak mau Bu, bertukar nasib seperti si A, katakanlah begitu. Mau enggak? Oh ya enggak mau Bu. Nah ya sudah, kalau kita tidak mau, ada baiknya kita sedikit berempati begitu. Oh, ya sudah, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa seperti itu. Dan yang berikutnya Ibu, mohon maaf ini agak panjang Ibu ya. Ini ada juga satu kasus di salah satu sekolah begitu ya. Ada guru yang memberikan apa ya? Saya tidak tahu. Ini bukan guru BK, bukan guru mata pelajaran begitu. Mungkin maksudnya baik, tapi caranya kalau menurut saya itu salah begitu ya. Ada salah satu siswi ini yang bapak ibunya divorce begitu, dan si siswi tersebut tinggal dengan tantenya, bukan dengan ibunya, karena bapak ibunya sudah masing-masing sudah berkeluarga begitu, keluarga kembali dengan orang yang masing-masing baru. Terus yang si bapaknya karena dari kecil tidak pernah bertemu dengan si anak, akhirnya pada saat anak ini sudah beranjak dewasa, ada keinginan dari si bapaknya itu, bapak kandungnya itu untuk bertemu gitu. Dan kebetulan salah satu guru yang mengajar di sekolah itu teman sekolahnya dulu begitu, satu angkatan. Akhirnya ngobrol-ngobrol, adakah siswi di tempatmu yang namanya si ini? Kasih lihat di foto, ternyata benar begitu. Nah akhirnya si guru ini dari satu guru matematika, satu lagi guru kesenian mungkin kalau tidak salah itu kemarin, memanggil anak secara pribadi begitu, diberi wejangan lah, tapi saya tidak tahu kenapa si anak ini tetap tidak mau bertemu dengan bapaknya begitu, tidak mau bertemu dengan bapaknya. Dan pada akhirnya begitu si guru ini menyampaikan, kamu tuh anak durhaka, tidak mau ketemu dengan bapak begitu, kamu mau bagaimana itu ya tetap bapakmu. Luar biasa Bu Farida atas pengalaman-pengalaman sharingnya yang sudah dilakukan terhadap peserta didik, sampai yang saya garis bawahi tadi Bu Farida, sampai di apa namanya, anggapnya intimidasi ya Pak, apa maksudnya disalahin sama guru lain begitu. Memang kadangkala apa yang kita lakukan itu ada 1-2 orang yang tidak mendukung Bu, tapi jangan sampai 1-2 orang itu menyurutkan langkah kita untuk semangat memperbaiki kesalahan siswa Bapak Ibu. Jadi mungkin dari semuanya saya simpulkan Bapak bahwa kesalahan dari setiap manusia, dari guru, dari kita, dari siswa itu adalah hal yang wajar dan normal, karena setiap orang pasti berbuat salah. Kemudian setiap manusia tahu jika dia itu bersalah. Semakin disalahkan dan semakin dikritik, maka siswa ataupun kita sendiri akan menjadi tidak percaya diri. Nah, proses restitusi itu menguatkan individu dengan sendirinya untuk memperbaiki dan mencari solusi atas kesalahan yang dilakukan. Itu adalah landasan dasar filosofi restitusi yang perlu kita tanamkan baik-baik Ibu. Jadi dengan restitusi itu bisa membuka kesempatan kepada siswa untuk meraih kesuksesan, kepada mengajarkan guru untuk menjadi tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan. Memang semua kasus-kasus yang sudah disebutkan oleh Bu Sri Winarni, Pak Sanusi, Bu Farida itu dekat dengan kita. Tapi bagaimana kita bagus seperti Bu Farida, bagaimana kita sebagai seorang guru mampu menyelesaikan itu. Apapun yang terjadi Bu, terus jangan patah semangat,
untuk menyelesaikan kasus-kasus siswa, mendukung siswa, karena sejatinya kita kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus menghamba pada murid. Jadi memberi pelayanan terbaik kepada murid. Itu mungkin Pak Murphy penutup dari saya karena luar biasa ya. Sampai sudah mau jam 3. Luar biasa teman-teman antusiasnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya yang luar biasa pada kegiatan siang sampai sore. Saya punya pantun sedikit Bapak Ibu. Beli tomat bareng Pak Camat. Loh, cakepnya mana? Sekali lagi. Beli tomat bareng Pak Camat. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Pantun kedua, beli es tebu rasanya nikmat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa foto bersama.